Sobat JKN, kembali lagi dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi. Kita kembali lagi dengan program BPJS Kesehatan on Air. Jadi di sini ada narasumber kita nanti ya, yaitu Kak Adel sebagai staf EP3RS ataupun penanganan pengaduan maupun informasi. Nah, jadi buat Sobat JKN di sini yang baru join nih mau tanya-tanya seputar JKN ataupun BPJS Kesehatan bisa langsung tanya di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang baru join, ya perkenalkan saya Nadira dari staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi. Gitu. Nanti sembari menunggu narasumbernya nih kita bisa mempersiapkan dulu ya mau tanya apa, nanti bakalan dijawab oleh narasumber kita kali ini. Nah, kali ini tuh terkait BPJS 1 atau BPJS Siap Membantu. Nah, baru join. Iya. Nah, ini ada narasumber kita, mungkin bisa kenalan dulu nih Kak Adel. Mic-nya dulu, Pak. Oke, di mana? Pasangin deh. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Adela Atika Larasati. Saya petugas EP3RS yang ada di kantor cabang Banyuwangi. Kantor cabang Banyuwangi. Iya. Jadi kita dari BPJS Kesehatan kantor cabang Banyuwangi, tapi teman-teman yang di luar Banyuwangi maupun di luar Jawa juga boleh tanya nih ya. Boleh, karena kan BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia boleh join di sini tanya-tanya seputar JKN. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih untuk mengawali sore hari ini ya. Kak, saya dapat KIS PBI terus nggak lama dari itu nggak aktif lagi, kiranya kenapa? Emang ya kalau PBI ini Mbak ada banyak banget ya pertanyaan memang kalau PBI itu. Mungkin kita jawab dulu nih, kenapa sih tiba-tiba non-aktif gitu? Okay. Ya, jadi kalau dari PBI itu kan dari penerima bantuan iuran itu ada dua, dari SK dari pemerintah ataupun dari kabupatennya sendiri. Nah, kenapa kok dari pemerintah itu atau KIS itu tiba-tiba non-aktif? Itu berarti sudah tidak masuk SK-nya Kementerian Sosial di pusat. Karena kalau penerimaan bantuan itu harus sesuai berdasarkan SK dan itu berdasarkan dari data dari dinas sosial kabupaten masing-masing. Jadi memang ada persyaratannya untuk diajukan ke Kementerian Sosial, nanti masuk ke dalam SK-nya, baru yang mendaftarkan atau yang menonaktifkan adalah pusatnya ya. Jadi bukan BPJS Kesehatannya. Kenapa kok nonaktif? Ya berarti sudah tidak masuk SK pusat, bukan berarti tidak dipakai atau dipakai secara terus-menerus. Kebanyakan hoaxnya gitu ya, karena betul. tidak pernah dipakai nih, jadi nonaktif gitu nih. Itu ya Kak Rifai. Halo Kak Adel, nih Mbak Adel. Hai. Mungkin saudaranya nih dari Mbak Adel. Kak, kalau mau pengajuan BPJS Mandiri untuk ibu hamil gimana syaratnya? Maksudnya mungkin bikin baru ya, karena kalau sifatnya 700 orang dari 755 orang, jangan lupa follow kita dan like ya di tab-tab layarnya yang banyak biar kita semangat live hari ini ya teman-teman. Betul. Gitu. Nih, nah tadi nih pengajuan BPJS Mandiri berarti bikin baru sebenarnya, bikin pendaftaran ya. Peserta mandiri yang iurannya berbayar sendiri, berarti bisa langsung datang ke kantor secara online, bisa bawa persyaratan KK yang terdaftar, mau didaftarkan KTP, pemilik rekening, buku tabungan sama materai. Tapi bisa juga kok dari online. Dari WA Pandawa di ya, Pandawa ya, bisa nanti pilih menu yang pilih pendaftaran peserta mandiri baru. Gitu. Jadi sifatnya bukan pengajuan itu untuk yang penerima bantuan iuran ya teman-teman, yang gratis dari pemerintah itu. Betul. Nah itu sifatnya baru pengajuan. Kalau pendaftaran mandiri tenang aja, bukan pengajuan tapi bisa langsung aktif ataupun tunggu 14 hari itu ya Mbak. Ya, nunggu 14 hari baru bisa dibayarkan, baru bisa aktif dan baru bisa untuk dilakukan pelayanan kesehatan. Gitu teman-teman. Gimana, udah jelas nggak? Kalau kurang jelas bisa langsung tanya lagi di komen ya yang banyak, dan tunggu ya, sabar ya karena ini komen yang masuk lumayan banyak, jadi berurutan, tenang aja, kita nanti baca satu persatu kalau waktunya pas ya. Iya betul. Waktunya cukup nih, semoga cukup. Mau nanya boleh silakan langsung aja tanya.
istirahat Kak. Loh, kok suruh istirahat ini gimana? Bagaimana caranya diaktifkan BPJS Ketenagakerjaan? Loh. Waduh, ini kita BPJS Kesehatan. BPJS Kalau Kesehatan, terkait Kak. dengan ketenagakerjaan bisa ditanyakan langsung ke kantor BPJS Betul Ketenagakerjaan. sekali Kak Alka ya. Jadi ini kita BPJS Kesehatan. Sekarang apa nggak dapat kartu? Nah, terkait kartu nih Mbak Adel nih, gimana nih, perlu diluruskan nih. Iya, jadi mulai tahun 2022 BPJS Kesehatan sudah tidak mencetak kartu lagi. Jadi sekarang identitas tunggal peserta BPJS Kesehatan itu adalah NIK, nomor induk kependudukan. Jadi sekarang apabila melakukan akses pelayanan kesehatan bisa menggunakan NIK di KTP atau bisa juga menggunakan kartu digital yang ada di aplikasi Mobile JKN, atau misalkan kalau yang tidak punya KTP atau belum berusia 17 tahun bisa pakai menggunakan kartu anak yang berwarna pink atau anak, kartu keluarga. Kartu anak. Yang penting ada NIK-nya itu tadi. Gitu. Jadi bisa pakai KTP, KIA ataupun KK. Di HP juga bisa ya. Betul, di harus bawa aplikasi fisik ya. Betul, yang penting statusnya aktif dilayani. Aktif. Nah, untuk cek keaktifan gimana nih Mbak Adel? Untuk cek keaktifan bisa melalui WA Pandawa Pandawa. juga, atau bisa download aplikasi Mobile JKN, atau mungkin pas di fasilitas kesehatan bisa langsung tanya ke petugasnya. Nanti akan dicekkan melalui SIPP, saluran informasi penerima informasi, ya, pemberi informasi. Jadi bisa dicekkan di sana juga. Kak Zuro mana nih? Kak Zuronya lagi dinas ya, jadi Kak Ilyas nih. Tenang ya, nanti sama Mbak Zuro juga nih ya. Kak, apa benar ada pemutihan? Nah, pemutihan ini juga banyak ya. Masih belum ada regulasinya Kakak dari pusat juga. Jadi masih wajib dibayarkan sampai saat ini tunggakan sesuai dengan tagihan yang muncul ya. Betul, jadi masih sesuai dengan peraturan sebelumnya nih. Kantor BPJS yang di Banyuwangi tempatnya di mana Kak? Mau mampir ya ini ya. Jadi kantor BPJS itu yang paling terkenal tuh dekat dengan Rumah Sakit Yasmin atau Klinik Stikes Banyuwangi. Jadi di antara itu di Jalan Letkot Istiqlal nomor berapa ya? 89. Yang kedua? Kedua ya. Gak hafal nomornya sendiri ya. Yang penting dekat Rumah Sakit Yasmin ataupun ya lapangan Giri itu. Betul sekali. Deket banget. Mau masuk JKN tapi lupa sandi, tapi nggak dapat OTP dari SMS. Nah ini Kakak Eka banyak banget ya kayaknya. Banyak banget nggak Mbak yang tanya ini, kenapa OTP nggak masuk ini emang? Jadi memang dipastikan apabila update nomor HP, dipastikan nomor HP-nya itu memiliki pulsa, karena setiap provider kartu itu beda-beda. Jadi ya minimal Rp5.000 untuk diisikan pulsanya, dan dipastikan memang nomor HP itu adalah nomor HP yang bisa menerima SMS, bukan nomor paketan. Jadi makanya kenapa dia kadang kebolak-balik, dia ngemasukin nomor yang buat paketan, ditunggu-tunggu kok nggak masuk, ternyata nomornya beda gitu. Itu bisa dicek sebenarnya ya, tapi kayak di masking gitu ya Mbak, ya, depannya betul. sama belakangnya ya bisa dicek betul. Ya beneran nomor ini nggak gitu. Itu teman-teman harus ada pulsanya gitu loh ya. Aktif. Jangan sampai nggak aktif gitu. Mbak Adel nggak ada. Kak, kalau dulu BPJS-nya ikut perusahaan terus resign, apa BPJS-nya masih aktif atau buat baru nih Kak Fandi? Gimana nih Kak Fandi? Jadi kalau sebelumnya ikut perusahaan, terus sekarang resign nih. Baik. Jadi untuk status kepesertaan dari PPU tidak aktif atau tidak bekerja lagi bisa untuk beralih ke peserta mandiri. Tidak perlu untuk melakukan pendaftaran baru, cuma namanya adalah peralihan segmen dari yang PPU atau pegawai swasta sebelumnya ke peserta mandiri yang iurannya berbayar sendiri. Jadi tidak perlu untuk bikin lagi, karena satu NIK atau satu orang itu sudah mempunyai satu nomor kartu. Jadi nomor kartunya akan tetap, cuma yang berbeda adalah segmentasinya. Oh, jadi sebenarnya kan NIK ya pasti sama nih, nggak usah bikin baru. Jadi
alihkan aja segmen kepesertaannya. Sama dialihkannya bisa ke kantor BPJS atau melalui online juga bisa, ke WA Pandawa juga bisa, atau MCS keliling ya pas Iya, di betul. kantor BPJS desa. keliling itu bisa langsung dicek ya di Instagram kita info JKN-BWI untuk jadwal-jadwalnya. Di sana Ya, udah betul. lengkap semua dari tanggalnya, hari ataupun jamnya, jam Dan berapa, tempatnya yang pastinya ya teman-teman gitu. Nah, ini nih pembahasan kita terkait BPJS 1. Sebenarnya BPJS 1 ini apa sih Mbak Adel ya? Kayaknya masih asing ya didengar oleh teman-teman di sini. Kalau ada butuh informasi di rumah sakit ataupun mengalami kendala gitu, tanyanya di mana sebenarnya nih Mbak Adel? Jadi BPJS 1 itu adalah petugas BPJS Kesehatan dalam hal membantu peserta JKN ini untuk dalam hal pemberian atau pelayanan informasi dan juga pengaduan di rumah sakit. Jadi BPJS 1 itu bisa ditemukan di rumah sakit, dan juga kalau misalkan memang tidak ditemukan posisi BPJS 1 bisa tahu poster BPJS di rumah sakit. Setiap masing-masing rumah sakit itu punya poster dan ditempatkan di mana-mana. Ada petugas rumah sakit sendiri dan petugas BPJS. Apabila memang tidak ditemukan petugas BPJS 1, jadi bisa langsung menghubungi ke nomor tersebut, atau bisa langsung datang ke petugas rumah sakitnya sih yang menangani BPJS. Ada ya pemberian informasi, ada loket sendiri terkait dengan BPJS, nanti bisa ditangani di tempat tersebut, atau misalkan memang ini berlanjut akan dieskalasi ke kita, dikoordinasikan ke BPJS 1 gitu. Jadi teman-teman, jadi bentuknya nanti kalau memang tidak menemukan petugasnya ya bisa melalui poster itu, nanti ada nomor HP yang bisa ditelepon atau WA ya Mbak Adel ya biasanya. Nomor bisa telepon biasa, bisa WA juga bisa. WA juga bisa. Jadi kalau punya pulsa banyak ya udah telepon aja langsung ya. Betul. Tapi kalau WA bisa juga. WA juga bisa telepon, tenang aja gitu ya. Kalau mau informasi yang lebih jelas, misal kalau kok belum jelas sih dari rumah sakit, aku pengen langsung konfirmasi deh di petugas BPJS kesehatannya gimana. Nah, itu bisa. Oke, banget ya Kak ya. Kita mulai dari mana ini? Kak mau melunasi tunggakan suami, terus istri mau daftar, bisa nggak nanti yang daftarnya istri aja? Waduh, ini nih. Jadi udah satu kakak Mbak Adel dan suami istri. Tapi suami ini punya tunggakan, istrinya mau daftar sendiri, emang bisa Mbak Adel? Gini, kalau memang suaminya sudah terdaftar sebelumnya, berarti bisa untuk melunasi tagihan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah punya kakak yang terbaru dengan istrinya, baru bisa untuk menambahkan anggota keluarga istrinya tersebut. Jadi memang harus tetap membayar tagihannya, iya, karena kan sebelumnya kan terdaftar sama keluarga sebelumnya nih orang tuanya, terus belum pecah kakak, akhirnya pecah kakak, harusnya kan dibayarkan dulu karena memang statusnya itu kan mengikut dari sebelumnya pendaftaran kan wajib satu kakak. Betul. Jadi harus dilunasi dulu baru bisa mendaftarkan anggota keluarga lainnya di peserta mandiri. Gitu ya Kak Prasep. Nih. Nah, lagi nih, Kak, pindah vaskes gitu bisa langsung digunakan atau ada masa tunggu berapa bulan nih pindah vaskes nih? Jadi untuk pindah vaskes ini apabila memang dilakukan per bulan ini, itu tetap status aktifnya atau status berlakunya di vaskes yang terbaru per tanggal 1 bulan depan. Per tanggal 1 bulan depan. Misalnya aku tanggal 30 nih ya baru pindah, tetap tanggal 1 ya? Tetap besoknya tanggal 1-nya baru bisa berlaku. Atau misalkan di awal bulan? Ya, di awal bulan tanggal 2 gitu. Tetap aja ya. Iya, karena sampai gitu dengan akhir bulan tetap dia vaskesnya di tempat sebelumnya ya, gitu. Jadi sama aja guys, kalian mau pindah awal bulan, akhir atau bulan, pertengahan atau akhir. Tapi kalau akhir kan mendekati ya, jadi mending diusahakan ya udah akhir aja gitu ya. Gitu. Iya bener banget, dan itu minimal 3 bulan ya Mbak Adel ya? Iya, kalau vaskes nanti kalau kita mau ubah lagi di vaskes yang lain itu waktunya minimal 3 bulan. Jadi nunggu 3 bulan dulu baru bisa ganti vaskes lagi. Jadi harus diperhitungkan ya. Harus dipikirkan untuk ganti vaskes di mana. Jangan ganti-ganti setiap minggu, nggak bisa ya. Betul. Jadi minimal 3 bulan nih ganti. Kalau saran Mbak Adel gimana nih? Vaskesnya yang terdekat atau gimana nih Mbak?
Ya mungkin Terdekat ya. tergantung sama ini juga sih Kenyamanan domisili, ya. kenyamanan Oh, juga. Karena kan iya, sekarang kan peserta. lebih ke mutu layanan ya. Betul. Jadi tergantung kita milih hak peserta juga, milih vaskes di mana. Meskipun Betul sih. jauh tapi dia nyaman ya monggo gitu. Jadi itu dikembalikan lagi ke peserta. Benar. Jadi kita itu memang hak peserta ya. Jadi bukan dari kita yang memilih ini harus ditempatkan di vaskes ini gitu. Betul. Tenang aja. Oke. Wah, cara pindah vaskes dari Banyuwangi ke Bali nih masih terkait pindah vaskes. Tenang aja. Oh iya, kita belum kasih tahu caranya pindah Betul. vaskes tadi nih Mbak Adel. Bisa lewat mana aja nih? Jadi pindah vaskes itu sekarang bisa melalui online juga, Online WA juga, Pandawa, betul. atau bisa dari aplikasi Mobile Mobile JKN, JKN. atau bisa langsung ke kantor kalau yang bersangkutan. Tapi Deket lebih ya, mudahnya, lebih ininya lebih aplikasi. Aja, ya. Aplikasi Mobile JKN aja teman-teman, jangan lupa di-download, gratis ya, di-download di Play Store maupun App Store. Yang penting ada paketannya. Betul. Jadi tenang aja. Mana nih? Waduh, ke scroll teman-teman, tenang aja nih. Di scroll lagi nih. Banyak banget. Mbak, Mobile JKN terkunci gimana? Apa harus daftar lagi? Terkunci maksudnya lupa password atau gimana nih Kak Loves ya? Kalau memang lupa password bisa diklik aja lupa password. Ya, jadi nanti bisa bikin kata sandi baru, atau misalkan kalau nomor HP-nya sudah berubah, bisa update nomor HP dulu di WA Pandawa, baru bisa login lagi, tapi tetap yang lupa password. Jadi bisa bikin password yang baru yang mudah diingat. Ya, Kombinasi nama sama tanggal angka lahir biasanya. Ya, betul. Kombinasi itu. Jadi yang mudah diingat dan dicatat ya teman-teman, dicatat di nomornya siapa gitu ya biasanya di WA ya, atau misalkan di chat biasanya juga bisa. Di chat gitu teman, biar gampang diingat nih. Mana? Kak, kalau punya BPJS Mandiri tapi tidak pernah dibayar itu gimana? Ya tertunggak itu berarti namanya ya. Berarti mengalami tunggakan dan itu tetap akan berjalan untuk tunggakannya. Maksimal yang kita tagihkan itu 24 bulan plus 1 bulan berjalan pada waktu dibayarkan. Itu ya, jadi maksimal 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Betul. Jadi kalau memang udah nunggak 3 tahun, tetap aja yang dihitung ya 24 bulan itu. Gitu ya Kak Meli. Ya. Langsung dibayarkan aja. Misalnya maksudnya tidak mampu secara lunas, bisa melalui program Rehab, program rencana pembayaran bertahap. Itu ada di aplikasi Mobile JKN juga. Ya. Jadi harus download aplikasi Mobile JKN, di sana banyak menu-menu yang ya, jadi dimanfaatkan untuk peserta JKN. Bener banget. Sabar ya teman-teman. Nggak boleh marah-marah yang belum dibahas. Jadi kita caranya pindah vaskes tadi udah ya, melalui aplikasi Mobile JKN atau WA Pandawa. Kak, kalau daftarin puskesmas itu BPJS apa ya kalau periksa pakai KTP aja? Didaftarin puskesmas. Emang vaskes bisa Mbak daftarin BPJS? Puskesmas maksudnya? Kak Via nih bisa lebih rinci lagi kayaknya. Takutnya kita salah miskomunikasi ya, memberikan informasi betul sekali. Kalau jangan singkat-singkat, ini nggak ada batasnya kan ya teman-teman ya, komen ya. Jadi bisa lebih jelas aja biar lebih enak nih. Nih kartu lagi. Kalau kartu tenang aja, udah pakai KTP, KIA atau kartu digital gitu, dan juga kakak juga bisa. Betul, kartu digital bisa dilihat di mana Mbak Adel? Di aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN ya. Bisa di-download. Mana nih? Kita baca-bacain yang ini nih rujukan nih Mbak. Ya. Kak, aku sudah dapat rujuk balik dari RS tipe A ke tipe C. Apa aku perlu minta rujukan ke vaskes 1? Dicek dulu kalau rujuk balik apakah surat rujukannya itu dari FKTP itu masih berlaku apa tidak. Kalau masih berlaku tetap lanjut. Tapi kalau misalkan sudah habis, kan surat rujukan itu berlaku 3 bulan. Jadi kalau sudah habis tetap nanti kembali lagi ke FKTP tingkat pertama.
Nanti kalau misalkan Jadi, diberikan rujukan kembali, jadi bisa kontrol lagi ke rumah sakit yang langsung tipe dituju. C-nya gitu ya berarti ya. Jadi untuk KNU ya, KNU nih dilihat dulu dari vaskes ke rumah sakitnya rujukannya itu berlaku atau tidak. Kalau tidak berlaku ya harus kembali ya di vaskesnya ya Kak Adel ya. Betul. Oke nih. Siapa ini? Bingung. Jadi satu-satu dulu ya. BPJS saya ikut kantor kerja. Cara menambahkan anggota peserta BPJS apakah bisa? Mungkin menambahkan anak ya Bisa, ini maksudnya. kalau menambahkan anggota keluarga bisa konfirmasi ke HRD perusahaan atau instansinya masing-masing. Nanti dari PIC HRD-nya akan konfirmasi ke kita untuk menambahkan anggota keluarganya. Bener Gitu. banget. Nah teman-teman sebelum kita lanjut menjawab jangan lupa ini di like masih 1,8 ya, dan jangan lupa di follow juga Betul. biar kita semangat nih. Adel Semangat ya, memberikan di sini. informasi ya Bener terkait banget, dengan terkait JKN teman-teman. JKN. Nah iya jangan lupa di like dulu, di follow. Oke lanjut ya. Nah ini semangat nih kalau udah follow, udah like ya. Ini tembus masih 2.000 ya. Kita rencana 5.000 ya baru kita. Sangat ini ya. Ya sekali ya teman-teman. Nih mana lagi? Kak mau tanya udah bayar tunggakan bisa langsung digunakan nggak untuk berobat? Nih. Bisa, jadi untuk pembayaran memang ditunggu dulu 5-10 menit untuk status kepesertaannya. Apabila memang sudah aktif, bisa untuk dilakukan akses layanan kesehatan. Entah itu dibuat kontrol atau ke fasilitas kesehatan juga bisa tingkat pertama. Tapi jangan lupa kalau udah bayar tunggakan ada sanksi denda layanan. Denda ya, layanan Mbak Adel. itu akan Untuk dikenakan tunggakan nih. ketika konsekuensi peserta ini melakukan rawat inap Rawat di inap, rumah betul. sakit. Jadi ketika jalan tidak dikenakan Tidak ya. dikenakan. Jadi saat rawat inap ya dalam jangka waktu 45 hari ya Mbak Adel ya. Ya, setelah terbayarkan Terbayarkan. tagihannya. Nanti untuk terkait dengan dendanya itu nanti akan diinformasikan oleh petugas rumah sakitnya tergantung sama diagnosanya. Jadi penting banget ya keaktifan Betul. ya karena sakit nggak ada yang tahu tiba-tiba Ya. membutuhkan layanan rawat inap baru dibayar ya ada denda nanti Ya, ada denda itu yang memang layanan. harus terima ya dibayarkan oleh Betul. peserta yang memang banyak ya tertunda. Mbak Adel ya biasanya ya. Betul, banyak di rumah sekali. sakit ya. Kadang itu beda menyamakan kok saya sudah bayar tagihan tapi kok bayar lagi. Ternyata gitu ya. itu denda layanan. Betul. Mungkin belum banyak yang teredukasi di sini ya terkait denda layanan itu. Jadi makanya dipastikan harus aktif biar biar nggak ada masalah saat ini nih butuh layanan. Ke kantor minggu tutup ya? Iya Kak, Minggu tutup ya, hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi ini kita udah tutup pelayanan tapi masih lanjut memberikan edukasi ya untuk teman-teman di sini. Nah, gini. Kak udah aktifin kembali, udah bayar iuran, kok masih belum aktif ya? Kenapa itu biasanya Kak Risma? Coba bisa dicek kembali ya, karena kalau untuk pembayaran kan kita kan juga pakai pihak ketiga juga. Kalau misalkan auto debit kan juga memang dipotong dari rekening, itu juga tergantung sama banknya juga. Jadi tetap dipastikan cek di aplikasi Mobile JKN untuk status pesertaannya. Atau memang kalau biasanya lebih dari 1 kali 24 jam masih tidak ada bisa bukti konfirmasi transfer ya. bisa konfirmasi. Jangan sampai hilang ya bukti pembayaran ya. Bukti pembayarannya. Gitu. Wah, kita jawab 1 pertanyaan 30 muncul. Banyak sekali ya. Banyak yang betul sekali. Partisipasi untuk bertanya-tanya. Banyak yang memang tunggakan ya di sini ya. Iya, lebih ke tunggakan. Iuran nih. Jadi memang peserta mandiri itu memang wajib untuk membayarkan tagihannya setiap bulannya, dan itu kan juga terinfo setelah melakukan pendaftaran peserta mandiri ya. Jadi memang hak peserta atau kewajiban peserta itu juga diinformasikan, dan juga ada leaflet yang biasanya terbagikan di kantor BPJS, atau misalkan dia daftar lewat online memang ada buku panduan secara online-nya. Ya, jadi emang setelah dikirimkan VA-nya pasti terinfo untuk pembayarannya tanggal berapa sampai tanggal berapa dan untuk kewajibannya. Gitu ya teman-teman. Jadi memang rutin bayar iuran dan untuk
yang udah terlanjur punya tunggakan bisa melalui cicilan ataupun langsung bayar secara lunas ya.